Radio TV. Kali ini Radio TV bersama dengan Kiai Hafidz Ghazali dari Pondok Pesantren Mahir Aryat Ringin Agung, Desa Keling, Kecamatan Kebon. Kita akan ngobrol bersama tentang tema yang ringan ini, tapi semoga bisa bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita untuk pertama ini ngobrol tentang makna dari 1 Hijriah ini baru saja kita peringati bersama. Seperti apa menurut Yai ini makna dari 1 Hijriah sendiri? Karena sekarang ini banyak berkembang makna-makna lain seperti berpindah dari yang sebelumnya belum total beragama, katanya seperti itu menjadi lebih total, atau seperti apa? Sebenarnya makna hijrah sendiri di Islam itu seperti apa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Adi telah memberikan kesempatan kepada kami untuk ngobrol-ngobrol ringan. Jadi gak santai, serius tapi santai. Jadi tentang hijrah itu kalimat yang masyhur di dalam kalangan umat Islam tentunya. Kalau berbicara tentang hijrah tentu ini konotasinya awal adalah peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW. Yang mana kalimat hijrah itu sendiri sebetulnya ya itu akar dari kata atau akar kata bahasa Arab hajaru yahjuru, hajran wa hujran. Yang asal maknanya adalah meninggalkan atau mendiamkan. Secara lugat seperti itu, sehingga ada dalam salah satu hadis Nabi Muhammad SAW yang isi kandungannya bahwasanya kita sebagai orang Muslim itu tidak boleh ayyahjuru afahu, untuk mendiamkan, bahasa kita nyatru, mendiamkan kepada saudaranya selama 3 hari. Itu hijrah aslinya. Hijrah meninggalkan. Kalau yang pas itu tadi dalam hadis itu meninggalkan ngomong, jadi nggak naruh cara orang Jawa itu ya, nggak naruh, nggak mau mengenal dan sebagainya. Atau yang lebih mudah nyatru. Kalau hijrah dari satu tempat ke tempat lain itu biasanya bahasa Arabnya hajar yuhajiru, wajaratan, juga berasal dari kata-kata hijrah. Sama ya. Nah, itu dulu pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Yang terkenal yaitu hijratun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu 2 kali. Hijrah dalam Islam itu dulu pernah hijrah dilaksanakan oleh beberapa sahabat atas utusan Rasulullah ke negeri Ethiopia, Afrika, Habasyah, bahasa ke negeri Habasyah. Terus yang kedua hijrah yang masyhur ini dari Makkah ke Madinah, dari Makkah ke Madinah. Hijrah ini tentu hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu tentu punya alasan yang kuat. Sampai itu tentu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi secara lahiriah apa itu masalahnya? Yaitu karena Rasulullah SAW dalam mendakwahkan tauhid, mendakwahkan agama Islam kepada masyarakat di lingkungan Makkah sana, ini senantiasa mendapatkan himpitan, tekanan yang kuat dari masyarakat, bahkan dari keluarganya sendiri, termasuk dari pamannya yang bahasa kuyanya abu-abu itu. Ada Abu Lahab, Abu Jahal itu. Nah, itu kemudian makna hijrah berarti artinya berpindah atau seperti apa? Lepas itu hijratun Nabi ma'as sahabat, bersama para sahabat ya, dari Mekah ke Madinah itu memang berpindah secara fisik. Jadi pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari negeri sendiri ya, ke tempat yang lain. Gunanya adalah semuanya adalah li'ala'i kalimatillah, sebetulnya untuk mengembangkan tugas misi Rasulullah SAW, yaitu mengemban amanat dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendakwahkan Islam, di mana lingkungannya itu belum bisa menerima atau kurang menerima saat itu. Ya, itu bermula dari tekanan-tekanan yang makin dahsyat karena Rasulullah sudah ditinggalkan orang yang sebetulnya ditakuti, disegani, ya,
public figurnya yaitu pamannya, terus juga ditinggalkan Sayyidah Khadijah. Nah, pada akhirnya ini ya manusiawi lah, nggak kuat, gitu kan ya, nggak kuat. Tentu biidznillah taala pindah secara fisik. Nah, untuk mengembangkan Islam di daerah lain yaitu di Madinah. Nah, berarti ini karena sebenarnya ada tekanan ya, maksudnya di Makkah sendiri ketika itu ada tekanan, kemudian beliau pindah ke Madinah. Biar agamanya tidak mendapatkan fitnah-fitnah yang berat. Nah, dan alhamdulillah di Madinah juga Rasulullah bisa mendakwahkan misinya, yaitu membawa risalah ilahiyah. Jadi dari situ kan berarti ada hijrah hissi ya, secara fisik juga, tapi di sisi lain itu juga membawa ajaran hijrah maknawiyah. Yaitu perpindahan dari lingkungan yang kurang menguntungkan dalam segi maknawi, dalam segi itu rohani lah ya, kepada lingkungan yang lebih menguntungkan, lebih manfaat, lebih bisa untuk mengembangkan. Itu kan berarti rohaniyahnya juga jadi lebih nyaman lah. Nyaman. Jadi ada hijrah, memang hijrah hissiyah, ada hijrah maknawiyah, dan di sanalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajarkan syariat-syariat kepada para sahabat, dan seterusnya ditangkap oleh para sahabat sampai ke sini, generasi ke sini ini, mulai dari akidah dan syariah maupun akhlak tasawuf di Madinah itu. Iya, di Madinah. Dan itu sehingga komplit di sana. Nah, itu bisalah kita sekarang ada orang mengartikan hijrah bukan secara fisiknya saja, tapi hijrah secara rohaniyahnya. Itu banyak sekali yang diajarkan oleh Rasulullah ketika di Madinah ya. Artinya sekarang itu kan kemudian berkembang bahwa sudah hijrah belum gitu. Nah, itu istilah baru sebetulnya. Tapi tidak bisa disalah totalkan, karena ada pengertian itu ya. Itu ada memang. Bisa saja, karena hijrah itu maknanya secara luas memang meninggalkan. Jadi misalnya dari seorang muslim yang dulunya itu dalam melaksanakan amaliyah diniyahnya itu belum total atau belum istiqomah, akhirnya dengan bertaubat dan lain sebagainya dia belum total dengan istiqomah. Itu kan berarti hijrah dari yang kurang positif menjadi yang lebih positif, atau mungkin dari negatif pada yang positif. Memaknai apa ya istilahnya? Sekarang kan tanggal 1 Hijriah begitu yang diambil dari tahun itu katanya. Itu bagaimana kita harus memaknai itu apa istilahnya, pergantian tahun baru lah, bagaimana? Ya itu menurut kami ya juga mestinya kita juga harus bisa untuk merubah dari sikap-sikap batiniah kita terutama, dan juga sikap-sikap lahiriah kita dari yang kurang bagus menjadi yang lebih bagus ke depannya. Sebab hari itu, misalnya hari ini kok lebih jelek daripada kemarin, ini betul-betul kita sangat merugi di dalam ajaran Islam seperti itu. Nah, ini urusan 1 tahun ini nanti kita koreksi. 1 tahun ini aktivitas saya tentang urusan kebajikan bagaimana, terus ternodai dengan kejelekan-kejelekan apa, ini mestinya kita muhasabatun nafas. Apa itu? Muhasabatun nafas, introspeksi diri. Nah, jadi dihitung, dikalkulasi. Nah, nanti gunanya apa? Setelah itu dievaluasi, setelah itu nanti gunanya untuk masuk ke tahun yang baru ini agar kita bisa memperbaiki dari menambal kekurangan-kekurangan kita. Artinya harus lebih baik gitu ya? Iya. Sama dengan Rasulullah hijrah secara fisiknya juga begitu, secara maknawiyah juga seperti itu. Pindahnya kan untuk harapan besarnya adalah agar lebih baik dalam perjuangannya dan lain sebagainya. Lebih berkembang, Islam lebih bisa diterima begitu ya. Betul. Sekarang itu hijrah begitu, kemudian dimanai sebagai itu ya, sebagai orang yang berpindah dari hal yang buruk begitu, yang belum belum sesuai menjadi yang lebih istilahnya Islami begitu. Tapi kemudian apakah yang sudah Islami ini tidak boleh bergaul dengan mereka yang belum
total lah yang masih setengah-setengah itu soal pergaulan di masyarakat. Kalau pergaulan sih tidak masalah. Tidak masalah ya. Pergaulan boleh-boleh saja. Bahkan bagaimana kita mau memperbaiki orang yang kurang bagus misalnya ya. Nah, kalau kita mau kita bergaul. Cuma kadang-kadang tipe orang itu ada yang bisa dan mampu bergaul, ada yang canggung, ada yang canggung lah, ada yang nggak bisa. Artinya kalau misalnya nanti ditakutkan bergaul dengan mereka yang kurang taat itu nanti kita bisa kembali lagi ya jangan dulu. Iya, gitu. jangan. Tapi kalau sudah kuat ya nggak apa-apa lah gitu. Ya ada beberapa gawagis, beberapa gus atau beberapa yai lah yang memang piawai sekali di dalam urusan pergaulan terhadap orang preman dan lain sebagainya. Ada yang memang nggak bisa menjaga diri di dalam. Teorinya bisa, tapi untuk terjun ke sana kadang-kadang kan tidak bisa. Kan butuh obrolannya juga obrolan anak-anak babungan lah istilahnya. Ini kan nggak sembarangan orang. Artinya ada yang bisa, ada yang tidak, gitu ya. Sesuai porsi masing-masing. Terakhir Kiai, mungkin ada istilahnya untuk menyambut tahun yang baru ini 1 Hijriah ini, adakah doa atau amalan yang bisa dilakukan untuk umat? Kalau doa untuk awal tahun dan akhir tahun sudah ada itu sejak. Sudah ada. Dan ada dasarnya juga. Ada dasarnya juga ya. Di kitab Kanzun Najah karya tulis Syekh Abdul Hamid dari Kudus, tapi mungkinnya di Mekah itu alim betul itu ya. Itu banyak dicatat di sana. Termasuk anak-anak pondok nih. Ya, sama anak pondok Putri kemarin, Aryan Putri, tempat ini. Istri saya itu ya diajak setiap awal tahun, akhir tahun dan awal tahun. Doa bersama ya. Doa bersama. Yang intinya ya itu saja, sama. Agar supaya kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari mara bahaya dan lain sebagainya, dan akan diperbaiki kondisi kita, baik kondisi lahiriah maupun batiniyah. Nah, dari tahun-tahun yang kemarin misalnya ada perintah-perintah Allah yang mestinya itu dijanjikan agar pahalanya, tapi kita bersambah lewat dan sebagainya. Nah, ini mohon kepada Allah agar tahun depan ini tidak seperti itu lagi. Jadi bertambah kuantitasnya ibadah maupun kualitas daripada ibadah. Ya, kuantitas dan kualitas. Kualitasnya betul itu. Jadi lahiriah dan batiniyahnya. Oke. Nah, cuma kalau sekali lagi kalau hijrah-hijrah yang pindah fisik yang dilakukan oleh Rasulullah itu sudah dinas oleh Rasul itu setelah penaklukan kota Makkah. Kota Makkah dipegang lagi oleh umat Islam. Ya, setelah hijrah kan kembali lagi begitu kan. Itu kata Rasul la hijrata ba'dal fathi. Sudah sekarang tidak ada hijrah secara fisik setelah penaklukan. Artinya hijrahnya secara ya tinggal secara yang maknawiyah itu ya suatu keharusan bagi setiap kita. Oke, sementara begitu Yai, semoga obrolan yang singkat ini bisa bermanfaat untuk semua. Mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu tonton Radar Kediri TV. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Radar Kediri TV selalu dinanti.